Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini eh, saya Rudiansa akan menjelaskan tugas manajemen di semester 3 dengan dosen Bapak Rosadi Jamani tentang aswaja. Yang pertama yang akan kita perhatikan pada hari ini, kita harus mengenal dulu pengertian Asmaul Husna, wal Jamaah, dan landasan utamanya. Ahlul Sunnah wal Jamaah atau aswaja secara bahasa berarti golongan yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya serta tetap berada dalam persatuan umat al-jamaah. Secara istilah, aswaja adalah paham keagamaan Islam yang dipegang teguh pada ajaran Al-Quran, sunnah Rasulullah, ijtima atau kesepakatan para ulama, dan kias analogi hukum sebagaimana dipahami oleh para ulama salaf, ulama terdahulu yang lurus akidahnya. Landasan utama ajaran aswaja yang pertama Al-Quran sebagai sumber utama hukum dan pedoman hidup. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas dan perlengkap Al-Quran. Yang ketiga, ijma ulama sebagai kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, kias sebagai metode penetapan hukum dengan analogi terhadap peristiwa yang belum ada ketentuan secara eksplisit. Aswaja bersifat tawasud, mudarat karena tidak cenderung ke kiri ekstrim atau liberal maupun ke kanan ekstrim radikal. Dalam akidah, aswaja menolak paham yang terlalu rasional, Mu'tazilah, dan juga yang terlalu fanatik, Jabariyah. Dalam ibadah, aswaja tidak fanatik terhadap satu mazhab, tetapi menghargai seluruh mazhab muktabar. Dalam tasawuf, aswaja menempatkan spiritualitas yang tidak berlebihan tetapi berpijak pada syariat. Dan pembahasan kita yang kedua, apa hubungan antara akidah, syariah, dan tasawuf? Tentu ini adalah suatu pembahasan yang sangat panas pada akhir-akhir ini. Aswaja membangun kehidupan keislaman melalui 3 pilar utama, yaitu akidah, syariah, dan tasawuf yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Apa itu akidah? Akidah yaitu keimanan, pondasi keyakinan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Dan yang kedua, syariah. Syariah adalah ibadah dan hukum, aturan praktis yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Dan yang ketiga ada tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf adalah akhlak dan spiritualitas, mengunci hati dan memindah akhlak agar manusia tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga pilar tersebut saling melengkapi.
Akidah menentukan keyakinan, syariah mengatur perbuatan lahiriah, dan tasawuf membentuk akhlak dan ketenangan batin. Seorang muslim yang sempurna adalah yang memiliki iman yang benar atau akidah yang benar, amal yang benar atau syariah yang benar, dan hati yang bersih, yaitu tasawuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan kita yang ketiga tentang tawazun, tasamu, dan iktidal dalam aswaja. Tawazul itu artinya seimbang, sikap seimbang dalam dunia dan seimbang dalam akhirat. Akal, wahyu, lahir, batin. Contohnya, bekerja keraslah kita seolah kita hidup selama-lamanya, dan beribadahlah kita seolah kita esok sudah tiada. Terus yang kedua ada yang namanya tasamu. Tasamu ini adalah toleransi. Toleransi menghargai perbedaan mazhab dan pandangan. Contohnya kita tidak mengkafirkan umat Islam yang berbeda mazhab dengan kita. Dan yang ketiga adanya iktidal atau keadilan. Bersikap adillah dan lurus dalam menilai sesuatu. Contohnya menegakkan hukum tanpa memandang batas sosial. Dan bagaimana maksud dan berkembangnya aswaja di Nusantara ini? Aswaja masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui para ulama, dai, dan pedagang dari Arab, Gujarat, dan Yaman yang menganut mazhab Syafi'i dan berakidah Asy'ariyah. Perkembangan aswaja berlangsung pesat berkat pendekatan damai dan kultural. Pada ulama menggunakan budaya lokal seperti seni, sastra untuk menyebarkan Islam yang ramah. Para ulama dan pesantren sangat besar seperti para wali songo yang menyebarkan Islam dengan cara yang bijak. Pesantren menjadi pusat pendidikan Islam dan penjaga ajaran aswaja. Nilai aswaja seperti toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air membentuk karakter keagamaan masyarakat Indonesia yang damai dan modern. Okelah, terima kasih semuanya. Semoga ini menjadi pencerahan bagi diri kita semua, membuka pola pikir kita bahwa walaupun kita berbeda pandangan, tetapi tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kita adalah saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.